Dulu sekitar 2 tahun lalu ada sebuah kejadian yang cukup menarik, yaitu seorang teman saya yang tinggal di Jakarta, lulusan universitas ternama, bekerja di perusahaan internasional dan memiliki gaya hidup yang mapan, tiba-tiba memutuskan untuk pindah ke desa. Bukan karena dia dipecat, bukan pula karena dia bangkrut. Justru saat karirnya sedang naik, dia memilih meninggalkan semuanya. Alasan yang dia berikan sangat sederhana, tapi juga sangat mengusik. Aku ingin bersiap. Kota ini nggak akan bisa menyelamatkan kita kalau sesuatu yang benar-benar buruk terjadi. Waktu itu saya menganggapnya agak berlebihan, tapi hari ini saya mulai mengerti mengapa kekhawatiran seperti itu muncul. Karena ketika kita bicara soal krisis, apalagi jika dikaitkan dengan tahun 2030 yang kini semakin dekat, kita tidak sedang membicarakan soal ramalan, kita sedang membicarakan soal tren, tentang arah, dan tentang konsekuensi dari semua keputusan kolektif yang sudah lama kita ambil sebagai umat manusia. Sebagian besar orang akan menyangkal hal ini, tapi coba pikirkan lagi, apakah kita benar-benar hidup di masa yang stabil? Listrik memang menyala, toko masih buka, media sosial masih ramai. Tapi di balik semua itu ada kecemasan global yang diam-diam tumbuh. Kecemasan tentang harga pangan, ketimpangan ekonomi, ancaman resesi, perubahan iklim, dan potensi konflik yang bisa meledak kapan saja. Lalu pertanyaannya menjadi, jika krisis besar memang datang, apakah desa adalah jawaban? Sebelum kita buru-buru mengatakan iya atau tidak, ada baiknya kita memahami dulu krisis macam apa yang mungkin terjadi dan bagaimana pola pikir kita terhadap tempat tinggal bisa menjadi penentu antara bertahan atau terjebak dalam ilusi kenyamanan. Bayangkan sejenak jika Anda terbangun suatu pagi dan mendapati harga bahan pokok melonjak drastis. Bukan karena kelangkaan semata, tapi karena rantai pasok global terganggu. Transportasi lumpuh, produksi menurun, dan uang yang selama ini Anda simpan di bank mulai kehilangan nilainya. Bukan fiksi, ini pernah terjadi. Venezuela, Sri Lanka, bahkan beberapa kota di Eropa Timur pernah mengalami fase-fase seperti ini. Pertanyaannya, apakah kota bisa melindungi kita jika semua hal yang kita andalkan di kota tiba-tiba berhenti berfungsi? Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar bahwa ketergantungan pada kota bukan hanya soal pekerjaan atau hiburan. Ini tentang air yang mengalir ke keran, tentang makanan yang dikirim dari luar daerah, tentang energi, komunikasi, bahkan udara bersih yang semuanya disuplai oleh sistem yang kompleks. Sistem yang jika satu bagian saja terganggu bisa merembet ke seluruh kehidupan kita. Di sisi lain, desa sering dipandang sebagai tempat yang terlambat modernisasi, tempat untuk pensiun, bukan untuk bertahan dari krisis. Tapi jika kita telaah lebih dalam, justru desa memiliki pondasi yang lebih resilient, lebih tahan banting dalam banyak skenario bencana. Desa punya tanah, desa punya ruang, dan yang lebih penting, desa punya budaya yang lebih mandiri secara pangan, sosial, dan spiritual. Namun apakah berarti setiap orang harus pindah ke desa? Tidak sesederhana itu, karena untuk bisa hidup di desa, seseorang tidak hanya butuh keberanian, tapi juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ritme hidup yang sangat berbeda. Dan lebih penting lagi, desa bukan tempat pelarian, desa bukan safe house otomatis. Jika Anda datang ke desa hanya karena takut, tanpa membawa kontribusi nyata, maka cepat atau lambat desa pun akan menolak Anda secara alami. Bukan karena jahat, tapi karena ekosistem sosial di desa tidak bekerja seperti di kota. Di sana Anda tidak bisa hanya tinggal, Anda harus menyatu. Pernahkah Anda merasa begini? Bahwa hidup di kota semakin lama semakin aneh, jam kerja makin panjang, biaya hidup makin mahal, tapi kualitas hidup justru tidak meningkat. Kita punya gadget canggih, tapi kurang waktu untuk berbicara. Kita punya rumah yang modern, tapi kurang ruang untuk bernafas. Kota menjanjikan banyak hal, tapi sering lupa satu hal paling penting, yaitu ketenangan. Dan disinilah dilema besar itu muncul. Karena kota memberi kita kesempatan, tapi juga memenjarakan kita dengan rutinitas. Sementara desa mungkin memberi kita kesederhanaan,
tapi juga menantang kita dengan keterbatasan. Saya pernah berbicara dengan seorang petani tua di daerah Temanggung. Dia bilang orang kota itu kerja dari pagi sampai malam buat beli sayur. Saya tinggal ambil dari kebun. Kalimat sederhana itu mengandung ironi yang sangat dalam. Kita di kota bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang di desa bisa tumbuh di pekarangan. Tapi bukan berarti semua yang tinggal di desa hidup bahagia. Desa juga punya tantangan. Infrastruktur yang belum merata, akses informasi yang terbatas, dan kadang pola pikir yang stagnan. Namun justru disinilah peluang besar itu terbuka bagi siapapun yang bisa membawa nilai baru tanpa merusak nilai lama. Mari kita kembali ke pertanyaan awal, krisis 2030. Jika benar datang, akan menyerang sisi mana dari kehidupan kita? Ekonomi jelas akan terkena, pangan akan berdampak, energi mungkin menjadi rebutan. Dan dalam skenario seperti itu, kemampuan sebuah komunitas untuk bertahan hidup tidak lagi ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa kuat jaringan sosialnya. Desa dengan segala kekurangannya masih menyimpan kekuatan itu, gotong royong, kekerabatan, dan rasa saling jaga yang semakin langka di kota. Ada sebuah eksperimen sosial yang pernah dilakukan di Jepang, sebuah desa kecil yang hampir punah, dihuni kembali oleh sekelompok orang muda yang ingin hidup lebih berkelanjutan. Mereka membangun kembali pertanian, sekolah komunitas, dan pasar lokal. Dalam 5 tahun, desa itu berubah menjadi salah satu contoh kehidupan mandiri paling sukses. Bukan karena bantuan pemerintah, tapi karena niat kolektif untuk menciptakan cara hidup yang lebih masuk akal. Kisah seperti ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mungkin desa di Indonesia mengalami hal serupa? Jawabannya sangat mungkin, tapi dengan syarat bukan hanya menunggu orang kota pindah, tapi desa juga harus siap menerima gelombang perubahan. Perubahan dalam cara mengelola sumber daya, dalam cara berpikir tentang masa depan, dan dalam cara menilai keberhasilan. Bukan lagi dari seberapa besar rumah atau mobil, tapi dari seberapa tenang dan sehat masyarakatnya. Krisis dalam banyak kasus bukan hanya soal kehancuran, tapi juga soal pembersihan. Ia membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang tak lagi relevan. Ia memaksa kita melihat ulang apa yang benar-benar penting. Dan kadang ia mendorong kita kembali ke akar, ke tempat-tempat yang kita tinggalkan karena dianggap kuno. Tapi apakah desa adalah masa depan? Belum tentu, karena masa depan bukan soal tempat, tapi soal pola hidup. Dan pola hidup yang tahan krisis adalah pola yang tidak menggantungkan seluruhnya pada sistem yang rapuh, entah itu di kota, desa, atau tempat lain. Selama kita bisa membangun kemandirian, keterhubungan sosial, dan kesadaran akan siklus hidup yang lebih alami, kita akan punya peluang lebih besar untuk bertahan. Sebaliknya, tinggal di desa tapi tetap bergantung pada gaya hidup kota hanya akan menciptakan frustrasi. Banyak orang yang pindah ke desa lalu kembali ke kota, bukan karena gagal, tapi karena salah ekspektasi. Mereka mengira hidup di desa itu seperti liburan panjang. Padahal hidup di desa, jika dijalani dengan sungguh-sungguh, justru jauh lebih menantang. Tidak ada Gojek, tidak ada layanan instan, tidak ada hiburan 24 jam. Tapi ada waktu untuk menanam, ada malam yang sunyi, dan ada ruang untuk memaknai hidup secara berbeda. Pindah ke desa bukan solusi jika yang Anda cari adalah kenyamanan semata, tapi bisa menjadi langkah strategis jika Anda mencari kedamaian, ketahanan, dan koneksi yang lebih dalam dengan alam dan sesama. Dan untuk menjawab apakah desa bisa menjadi pelindung dari krisis 2030, jawabannya tergantung pada siapa yang datang, dengan niat seperti apa, dan dengan kesiapan mental seberapa besar. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah ini, bukan di mana kita tinggal saat krisis terjadi, tapi siapa kita saat krisis terjadi. Apakah kita tipe yang siap beradaptasi, siap belajar ulang cara hidup, atau hanya ingin lari dari ketidaknyamanan tanpa benar-benar berubah? Karena pada akhirnya yang membuat seseorang bertahan bukanlah tempatnya, tapi pikirannya, kebiasaan hidupnya, dan komunitas yang dia bangun, sekecil apapun itu. Jadi apakah pindah ke desa adalah solusi yang baik?
Jika Anda hanya ingin menghindari krisis, mungkin tidak. Tapi jika Anda siap membangun sesuatu dari dasar, siap memperkaya cara hidup Anda, dan siap menghadapi kenyataan dengan lebih dewasa, maka pindah ke desa bisa menjadi keputusan yang sangat bijak. Dan siapa tahu, di saat banyak orang sibuk mengejar masa depan yang belum tentu datang, Anda justru sedang membangun pondasi yang lebih nyata, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk kembali hidup sebagai manusia sepenuhnya. Bayangkan Anda terbangun di suatu pagi, membuka jendela, dan aroma tanah basah menyambut Anda. Di pekarangan ada tanaman cabai yang mulai berbuah, tomat yang hampir siap panen, dan ayam yang sudah bertelur sejak subuh. Tidak ada antrean di pasar, tidak ada harga naik yang harus Anda sesali, tidak ada berita soal impor pangan yang membuat resah. Yang ada hanya kesadaran bahwa hari ini sebagian dari kebutuhan makan Anda sudah terpenuhi oleh tangan Anda sendiri. Itu bukan mimpi, itu bukan utopia, tapi sesuatu yang sangat mungkin dibangun, asalkan kita mau berpikir ulang tentang cara hidup kita. Karena selama ini kita terlalu percaya bahwa makan adalah soal uang. Kita lupa bahwa makan sejak awal adalah soal tanah, musim, tenaga, dan waktu. Menariknya, banyak orang merasa berdaya ketika bisa membeli makanan mahal, tapi tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang sangat tergantung pada sistem pangan yang rentan. Makan menjadi hasil dari transaksi, bukan hasil dari koneksi dengan alam. Dan disinilah akar dari ketidakmandirian itu muncul. Kita tidak lagi tahu bagaimana makanan tumbuh. Kita tidak tahu kapan musim tanam dimulai. Bahkan sebagian besar dari kita mungkin tidak tahu bagaimana rasa dari sayur yang baru dipetik pagi ini. Kemandirian pangan bukan soal anti pasar, bukan pula soal menolak kemajuan, tapi soal merestorasi kemampuan dasar manusia yang selama ribuan tahun menjadi pondasi peradaban: menanam, merawat, memanen, dan berbagi. Ini adalah kemampuan yang terpinggirkan oleh industrialisasi, tapi tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur. Dan saat krisis datang, kemampuan ini bisa menjadi pembeda antara bertahan atau bergantung total pada sistem yang goyah. Pernahkah Anda bertanya, mengapa harga cabai bisa melonjak drastis hanya karena satu wilayah gagal panen? Mengapa telur tiba-tiba mahal, padahal ayam tetap bertelur setiap hari? Jawabannya bukan karena sumber makanannya hilang, tapi karena sistem distribusinya sangat tersentralisasi dan panjang. Makanan yang Anda beli di kota seringkali sudah menempuh ratusan kilometer sebelum sampai di meja makan. Setiap kilometer itu adalah potensi gangguan, setiap perantara itu adalah potensi inflasi, dan setiap ketergantungan itu adalah potensi krisis. Lalu muncul pertanyaan yang lebih penting. Bisakah kita membangun kemandirian pangan dari skala kecil, dari halaman rumah, dari komunitas? Jawabannya bukan hanya bisa, tapi harus. Saya pernah bertemu seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta yang hanya memiliki lahan 2 kali 3 meter di samping rumahnya. Lahan itu ditanami bayam, kangkung, dan beberapa rempah dapur. Dia tidak pernah mengklaim dirinya petani, tapi hampir setiap hari dia bisa memasak sayur tanpa harus ke pasar. Bagi saya itu adalah revolusi diam-diam. Sebuah kemenangan kecil melawan sistem pangan yang membuat orang kota tidak tahu lagi dari mana makanannya berasal. Tentu saja kemandirian pangan tidak harus selalu berarti semua makanan ditanam sendiri. Itu tidak realistis, terutama di lingkungan yang padat atau tanah yang terbatas. Tapi yang penting bukan totalitasnya, melainkan kesadarannya. Ketika seseorang mulai menanam satu jenis sayuran saja, itu sudah melatih dirinya untuk memahami siklus alam, untuk bersabar, dan untuk menghargai proses. Itu bukan cuma soal produksi pangan, tapi soal membangun karakter. Dalam banyak budaya tradisional, menanam adalah bagian dari ritus hidup. Ada filosofi di balik setiap musim tanam. Ada doa dalam setiap benih yang ditanam. Tapi hari ini semua itu diganti dengan kata produktivitas. Kita ingin hasil cepat, kita ingin panen besar, dan tanpa sadar, kita memaksakan pola industri ke dalam sesuatu yang seharusnya alami. Padahal makanan terbaik bukan yang tumbuh paling cepat,
tapi yang tumbuh dalam ritme yang seimbang dengan bumi. Kemandirian pangan bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya berhenti membuang sisa makanan begitu saja, belajar membuat kompos, belajar menyemai biji cabai dari dapur, mengganti rumput halaman dengan tanaman yang bisa dimakan, membentuk komunitas kecil yang saling tukar hasil panen, atau sekedar membeli bahan makanan dari petani lokal, bukan dari supermarket besar. Setiap langkah kecil itu punya dampak berlapis, bukan hanya mengurangi ketergantungan, tapi juga memperpendek jarak antara manusia dan makanannya. Namun, membangun kemandirian pangan juga butuh perubahan cara berpikir. Kita harus keluar dari mentalitas praktis adalah segalanya, karena dalam dunia yang stabil, praktis memang efisien, tapi dalam dunia yang penuh gangguan, praktis bisa jadi jebakan. Terlalu praktis membuat kita tidak siap saat sistem gagal. Terlalu bergantung membuat kita tidak punya alternatif. Dan yang sering terlupakan adalah kemandirian pangan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal sosial. Sebuah kebun kecil di halaman mungkin tidak mencukupi satu keluarga, tapi jika beberapa rumah di lingkungan itu saling terhubung, maka terbentuklah ekosistem ini yang saling menopang. Satu rumah menanam sayur, yang lain beternak ayam, yang lain lagi mengelola kolam ikan. Ini bukan mimpi. Ini pernah terjadi dan sedang dibangun kembali di banyak kota besar di dunia lewat konsep pertanian urban komunitas. Pernah saya melihat satu RT di Bandung yang secara kolektif membangun kebun vertikal di pagar rumah warga. Bukan proyek besar, tidak ada sponsor, tapi hasilnya luar biasa. Anak-anak jadi tahu cara menanam, orang tua punya kegiatan positif, dan yang lebih penting yaitu muncul rasa memiliki terhadap lingkungan. Karena pangan bukan lagi sesuatu yang dibeli, tapi sesuatu yang dirawat bersama. Namun tentu saja tidak semua orang akan tertarik pada kemandirian pangan. Ada yang menganggap ini kuno, ada yang menganggap ini terlalu ribet. Tapi sama seperti asuransi, kemandirian pangan bukan untuk hari ini, tapi untuk hari saat semuanya tidak lagi berjalan normal. Dan saat itu datang, mereka sudah memulai. Sekecil apapun akan jauh lebih siap daripada mereka yang hanya bisa mengandalkan uang di dompet. Dan satu hal penting yang sering dilupakan yaitu menanam adalah bentuk meditasi. Ia membuat kita bersentuhan langsung dengan waktu. Ia memaksa kita menunggu. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada hujan, ada hama, ada kegagalan, tapi ada juga rasa syukur saat melihat benih tumbuh menjadi daun, lalu menjadi makanan yang kita nikmati. Jadi ketika kita bicara soal kemandirian pangan, kita tidak sedang bicara soal strategi bertahan hidup saja, tapi juga soal rekonsiliasi dengan alam. Soal mengembalikan ritme hidup yang terlalu lama kita serahkan pada mesin dan uang. Soal mengingat bahwa makanan bukan hanya barang konsumsi, tapi bagian dari identitas kita sebagai makhluk hidup. Membangun kemandirian pangan artinya membangun kendali atas kebutuhan paling dasar dalam hidup. Ini bukan gerakan politik, bukan juga tren gaya hidup. Ini adalah bentuk paling nyata dari kebebasan. Dan jika krisis 2030 benar-benar datang, entah dalam bentuk ekonomi, pangan atau energi, maka mereka yang sudah mulai melatih tangan dan pikirannya lewat tanah dan benih akan menjadi segelintir orang yang bisa tetap berdiri dengan kepala tegak. Sementara yang lain masih sibuk mencari tahu harus beli makan di mana. Akhirnya mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri, selama ini kita makan untuk hidup, tapi apakah kita juga belajar hidup dari apa yang kita makan? Ataukah kita hanya jadi konsumen pasif yang setiap hari menelan tanpa tahu dari mana datangnya, bagaimana prosesnya, dan apa dampaknya? Kemandirian pangan mengajak kita untuk menjawab pertanyaan itu, bukan dengan teori, tapi dengan tindakan. Sekecil apapun, setiap biji yang kita tanam adalah pernyataan kecil bahwa kita tidak menyerahkan seluruh nasib kita pada sistem, bahwa kita masih percaya pada kerja tangan, kerja waktu, dan kerja alam. Dan siapa tahu, dari sepetak tanah kecil di halaman akan tumbuh bukan hanya sayur dan buah, tapi juga cara hidup baru yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih masuk akal.
di tengah dunia yang semakin tidak bisa diprediksi. Berpikir soal kemandirian pangan bukan hanya soal strategi bertahan hidup dalam dunia yang semakin rapuh, tapi juga soal keberanian untuk mengubah cara pandang kita terhadap hidup itu sendiri. Makanan bukan sekedar komoditas, ia adalah pondasi eksistensi kita sebagai manusia. Ketika kita mampu memulihkan hubungan yang sehat dengan pangan, bukan hanya dalam arti fisik, tapi juga emosional, ekologis, dan spiritual, maka kita sedang menata ulang arah hidup yang lebih membumi, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Mungkin tidak semua orang bisa langsung pindah ke desa atau menanam seluruh kebutuhan pangannya sendiri, tapi setiap langkah kecil ke arah itu, sekecil menanam cabai di pot, memasak sendiri dengan bahan lokal, atau mengenal petani di sekitar kita adalah bentuk perlawanan terhadap ketergantungan buta pada sistem yang rapuh. Dunia tidak sedang menunggu pahlawan besar. Dunia sedang menunggu manusia-manusia biasa yang berani hidup dengan kesadaran luar biasa. Dan dari situlah krisis justru bisa menjadi awal dari peradaban baru. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu yang menonton, agar kita semua menjadi sedikit lebih tahu harus bertindak seperti apa ke depannya untuk mengantisipasi krisis tahun 2030 ini. Walaupun mungkin krisis tahun 2030 ini tidak datang sebesar dan secepat itu, tapi kita setidaknya sudah paham ilmu yang harus kita miliki dimulai dari sekarang. Jadi sekian, wassalam.